Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima warta sukacita dari Tuhan pada hari ini, Rabu 13 Mei 2020. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1-6. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik Rabu 13 Mei 2020. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tidak ada yang lebih penting daripada kita tinggal
di dalam dan di jalan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting daripada tinggal di dalam Yesus. Dengan tinggal di dalam Dia, kita dapat menghasilkan buah yang melimpah. Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kita boleh menerima makanan dari pokok anggur Tuhan dengan berbagai cara: membaca, merenungkan, lalu melaksanakan sabda Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menjadi pegangan dan sumber kekuatan bagi hidup. Melalui firman-Nya, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Menerima sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi, merupakan sumber dan puncak perayaan umat beriman. Tuhan hadir secara sempurna dalam Ekaristi. Doa pribadi maupun bersama. Dalam doa kita akan mengalami kemesraan hubungan dengan Tuhan. Tinggal dan bersatu dalam Yesus tidak terikat pada tempat dan waktu. Dia sungguh dekat dan menyatu dengan kita, kapan dan di mana saja. Bila kita hidup dan tinggal bersamanya, niscaya hidup kita akan berbuah dan bermakna. Hari ini kita memperingati penampakan Bunda Maria pada 3 anak kecil di Fatimah. Mari kita mengingat kembali pesan Bunda Maria, khususnya agar kerahiman Tuhan memulihkan dunia dari wabah virus corona, sehingga kita pun semakin menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, kami rindu untuk tinggal bersama-Mu, karena yakin di dalam dan bersama Engkau, hidup kami akan berbuah dan bermakna bagi sesama. Amin.